Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnata rasulih. Shadaqan nabiyyu ala hadithi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh merupakan sebuah karunia yang sangat besar apabila hingga saat ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allahu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa berusaha menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yang benar-benar tunduk dan patuh dengan semua apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu firman-Nya Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yang itu bukan hanya sekedar di lisan maupun tulisan, akan tetapi harus benar-benar terimplementasikan dalam semua aktivitas kehidupan. Di dalam kalimat berikutnya Allah pun menyampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati wahai orang-orang yang beriman kecuali kalian mati dalam keadaan menjadi seorang muslim. Sebab ketika seseorang mati, berpisah antara ruh dengan jasadnya, maka hanya ada dua jalan baginya. Apabila ia tidak mati dalam keadaan menjadi seorang muslim, maka sudah dipastikan ia akan mati dalam keadaan kafir. Apabila seseorang tidak mati dalam keadaan husnul khatimah, maka sudah dipastikan ia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik wa Allahumma ba'idna min dzalik. Tentunya kita semua berharap agar kemudian kita di akhir hayat kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih panas suasana konflik dunia saat ini. Apa yang terjadi di bumi Palestina antara penduduk Palestina dengan orang-orang Zionis Yahudi, yang mereka orang-orang Zionis Yahudi merupakan keturunan daripada Bani Israel, yang pada hakikatnya semula mereka adalah manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah atas nikmat-nikmat yang telah aku karuniakan kepadamu, wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan sesungguhnya aku telah menjadikanmu sebagai umat yang paling utama dibandingkan dengan umat-umat yang lain yang ada di segenap penjuru dunia. Bani Israel, mereka adalah keturunan Nabiullah Yaqub alaihi salatu wassalam. Mereka adalah keturunan Nabiullah Ishak alaihi salatu wassalam. Mereka adalah keturunan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dari jalur istri yang pertama, yang pertama Sayyiduda Sarah. Nabiullah Ibrahim
ketika menikah dengan Sayyidatuna Sarah, dikarunia anak bernama Ishak. Ishak kemudian melahirkan Yakub, dan dari Yakub inilah kemudian lahir 12 keturunan, yang diantaranya di dalamnya ada yang disebut dengan Yahudah, yang artinya Yahudi. Mereka dari kalangan Bani Israel. Mereka pula termasuk umat yang sebelumnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana nasib mereka saat ini? Mengapa mereka tidak diperkenankan untuk memakmurkan Baitullah Al-Quds? Mengapa mereka tidak mempunyai hak untuk memakmurkan Masjidil Aqsa? Mengapa mereka tidak mempunyai hak untuk mengelola bumi Palestina? Jawabannya adalah karena kemuliaan mereka sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Bani Israel, wabil khusus al-Yahud, mereka pada mulanya manusia-manusia yang mulia, karena mereka adalah manusia keturunan orang-orang mulia, para rasul, para anbiya. Mereka yang sebelumnya mulia pada akhirnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dihinakan oleh Allah? Jawabannya adalah karena mereka banyak melakukan pembangkangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Yaqtuluna an-nasa bighairil haqq, dzalika bi annahum kanu ya'simuna billah. Yang demikian disebabkan mereka banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan mereka banyak membunuhi para nabi, membunuhi para rasul yang menasehati mereka agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya Yahudi yang meskipun mereka merupakan keturunan orang-orang mulia, pada akhirnya mereka tidak mempunyai hak sedikit pun untuk menguasai bumi Palestina. Allah menyampaikan, nahnu narithul ardo lil muslimin. Sesungguhnya kami hanya memberikan hak untuk mewarisi bumi, diberikan kepada orang-orang yang saleh. Para mufassir menjelaskan, orang-orang yang saleh itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, orang-orang yang mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Yahudi? Apakah mereka beriman dan bertakwa kepada Allah? Apakah mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata tidak. Bahkan mereka bukan hanya menentang Nabiullah Muhammad, bukan hanya menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun melakukan tindakan keji kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Mereka pun melakukan tindakan khianat kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Nabiullah Musa mengatakan kepada orang-orang Yahudi, ya qaumi lima tu'dzunani, wahai kaumku, kenapa engkau menyakitiku? Kenapa engkau tidak mau mengikutiku? Kenapa engkau mengolok-olokku? Kenapa engkau mencemoohku? Di dalam banyak riwayat disebutkan banyak upaya yang dilakukan oleh mereka untuk membunuh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Padahal kalian tahu bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dihadirkan untukmu. Tapi orang-orang Yahudi, mereka tetap tidak peduli dengan nasihat-nasihat dari para nabi, dari para rasul yang senantiasa mengingatkan mereka agar tidak berbuat mungkar dalam kehidupan dunia. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi penyebab orang-orang Zionis Yahudi, mereka telah mendapatkan catatan hitam dari Allah Subhanahu wa taala sebagai al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir
ketika menjelaskan tentang makna di saat kita membaca surah Al-Fatihah. Di kalimat terakhir daripada surat Al-Fatihah kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita meminta kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah, jalan sebagaimana jalan orang-orang yang telah Engkau karuniakan nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Mereka keturunan manusia mulia, akan tetapi mereka tidak mendapat bagian dari kemuliaannya. Kenapa? Karena mereka banyak melakukan pembangkangan terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Yahudi saja yang merupakan keturunan Nabi, keturunan Rasul, kemudian bermaksiat kepada Allah dan Allah memurkainya, bagaimana dengan kita? Oh, anak kiai Ustaz, kalau anak kiai pasti benar. Tidak. Oh, anak Habib pasti benar. Tidak. Oh, anak ulama pasti benar. Tidak. Oh, anak ustaz. Tidak. Oh, anak buya. Tidak. Semua tolak ukur saat ini tidak dilihat dari bagaimana nasab seseorang, akan tapi dilihat dari bagaimana amal perbuatan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, kata Rasulullah Muhammad SAW, adalah siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maka orang-orang yang bertakwa inilah saudara yang kelak mewarisi dunia. Bukan hanya dunia, orang-orang yang bertakwa ini pula mereka yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian memohon ampunan kepada Allah yang mempunyai kekuasaan seluas langit dan bumi, dan yang mempunyai surga yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui mimbar-mimbar Jumat, melalui ceramah-ceramah Jumat, para khatib mereka tidak pernah bosan untuk mengingatkan orang-orang yang beriman agar semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah manusia-manusia yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang telah ditetapkan oleh Allah dari sekian banyak manusia. Kenapa kalian ditetapkan sebagai umat terbaik oleh Allah? Apa kalian merupakan keturunan manusia mulia? Tidak. Apa kalian termasuk keturunan orang-orang kaya? Tidak. Apa kalian termasuk keturunan bangsa priayi? Tidak. Kalian ditetapkan sebagai umat yang mulia oleh Allah. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Manakala kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mempunyai semangat berdakwah di tengah-tengah umat manusia, bukan hanya memerintahkan manusia agar melakukan kebajikan, akan tetapi juga mencegah manusia dari berbagai macam perbuatan mungkar. Inilah yang kemudian menjadikan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditetapkan sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang telah dipilah dan dipilih dari sekian banyak manusia. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi menimpa pada saudara-saudara kita di Palestina, sebagaimana dulu yang pernah terjadi pada kakek buyut kita ketika mendiami bumi Nusantara. Mereka berhadap-hadapan dengan penjajah, mereka berhadap-hadapan dengan company, mereka berhadap-hadapan dengan Portugis, dengan Belanda, dengan Jepang. Saat ini pula
yang saat ini sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita di bumi Palestina. Maka seyogianya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala membela saudara-saudara kita di Palestina yang kondisi mereka saat ini sedang dijajah sebagaimana kakek buyut kita dahulu dijajah oleh kaum company. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Kita peduli kepada mereka. Sebab Rasulullah menyampaikan malayahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mempunyai kepedulian terhadap nasib saudara-saudaranya yang muslim, kata Rasul, falaysa minhum, maka dia sudah bukan lagi bagian dari mereka. Artinya dia bukan bagian dari kaum muslimin. Apabila Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa dia bukan bagian daripada kaum muslimin, maka sudah dipastikan dia bukan lagi bagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, maka manusia terbagi menjadi 3 golongan dalam menyikapi konflik Palestina. Yang pertama, ada orang-orang yang tidak peduli, ada orang-orang yang tidak mau ambil pusing. Menurutnya itu urusan Palestina, kita Indonesia, kita sendiri banyak masalah di negeri ini. Tidak usah kita memikirkan bangsa Palestina. Ini pemikiran orang-orang yang jumud, yang tidak mempunyai kepedulian, kepekaan, apalagi apabila ia mengaku sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul menyampaikan al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Orang yang beriman dengan orang yang beriman lainnya ibarat satu tubuh, yang apabila ada salah satu di antaranya yang merasakan sakit, maka semua anggota tubuh yang lainnya pun akan turut merasakan sakit pula. Ini pantasnya berada pada sikap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada orang-orang yang justru membela Zionis Yahudi, menyalahkan mujahidin Palestina. Salah sendiri, nyerang, salah sendiri. Lagi adem ayem anteng tentrem, tiba-tiba nyerang, dibalas sama Zionis Yahudi, kewalahan. Padahal itulah resiko perjuangan. Sebagaimana dulu ketika Nusantara dijajah, 350 tahun dijajah. Perjuangannya apakah dilakukan pada 17 Agustus tahun 1945? Tidak. Jauh sebelum itu sudah banyak pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh para mujahidin Nusantara. Di antaranya apabila kita lihat di Cirebon ada Mbah Muqayyim yang merupakan pendiri daripada pondok pesantren Buntet Pesantren. Kawasan Ciwaringin ada namanya Kiai Jatira. Di Jawa Tengah ada namanya Pangeran Diponegoro. Dan banyak mujahidin lainnya. Mereka coba untuk melawan penjajah Belanda. Di saat itu pribumi yang bungkam diam 1000 bahasa lebih memilih menjadi budak-budak company daripada melakukan perlawanan terhadap mereka. Mbah Muqayyim, Kiai Jatira, Pangeran Diponegoro, dan mujahidin lainnya, mereka lebih memilih turun ke lapangan untuk melakukan perlawanan. Walaupun pada akhirnya mereka kalah, walaupun pada akhirnya mereka dipenjara, walaupun pada akhirnya mereka dibunuh, tapi itulah resiko perjuangan. Mereka bukan mencari kemenangan, akan tetapi mereka sedang mengajarkan kepada generasi penerusnya bagaimana jiwa perjuangan agar kemudian diteruskan oleh generasi-generasi setelahnya. Hingga akhirnya pada tahun 1945 disitulah kemudian puncak kemenangan yang diraih oleh segenap bangsa Indonesia. Setelah mengorbankan begitu banyak nyawa, mengorbankan begitu banyak jiwa, menumpahkan begitu banyak darah, pada akhirnya orang-orang setelahnya merayakan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Begitu pula saudara saat ini yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Tidak sekali nyerang langsung menang, memang betul. Tapi yang sedang diajarkan oleh mereka adalah semangat perjuangan. Walaupun dengan kekuatan seadanya, mereka tidak diam, apalagi kemudian menjadi cukong-cukong bagi mereka, menjadi alat kaki tangan mereka. Tidak.
mereka berjuang untuk menunjukkan kepada generasi setelahnya bahwa itulah yang memang seharusnya ia lakukan. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, ada kelompok orang-orang yang dalam menyikapi Palestina ini peduli. Ia perhatian, ia tidak rela melihat saudara-saudaranya mereka dibantai, melihat Masjidil Aqsa coba untuk dikuasai oleh Zionis Yahudi. Karena Zionis Yahudi mempunyai program ke depan bagaimana menjadikan Masjidil Aqsa sebagai sinagog yang merupakan tempat ibadah mereka. Apabila umat Islam saat ini tidak peduli manakala Masjidil Aqsa dikuasai oleh Zionis Yahudi, maka tidak menutup kemungkinan ketika Masjidil Aqsa sudah dikuasai oleh Zionis Yahudi, suatu saat nanti Masjidil Haram yang akan dikuasai oleh Zionis Yahudi. Maka pada saat banyak umat Islam tidak peduli sebagaimana saat ini, siap-siaplah dunia akan dikuasai oleh Ad-Dajjal. Pada saat itu pula kita tinggal memilih, apakah kita bergabung dengan Ad-Dajjal yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan kemenangan yang mereka sangkakan, ataukah kita berada di belakang barisan Al-Masih yang berjuang bersama orang-orang yang beriman dengan segala keterbatasan. Semoga tentunya kita dijadikan sebagai orang-orang yang berada di barisan kebenaran, yang mengemban dakwah Islam, memegang teguh tauhid hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemenangan kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya yang batil akan lenyap, akan dimenangkan oleh yang hak. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya yang hak itulah yang akan memimpin dunia. Oleh karena itu di sini banyak karyawan, banyak mahasiswa, banyak pelajar, banyak dosen, banyak juga pengusaha yang lain. Jangan berdiam diri. Kita punya media sosial, kita punya Facebook, kita punya Instagram, kita punya Twitter, kita punya TikTok. Gunakan semuanya untuk mengkampanyekan bahwa we stand with Palestine. Kita berdiri bersama Palestina. Oh, Ustaz, takut nanti di-banned saya punya akun, takut nanti diblokir saya punya medsos. Saudara, mengapa kita begitu takut di-ban dengan akun media sosial yang kita punya? Apabila kita tidak berani sama sekali mengorbankan akun media sosial yang kita punya, apalagi kemudian kita harus mengorbankan nyawa, apalagi kita harus mengorbankan jiwa. Apabila ternyata akun media sosial kita takut nanti di-ban, nanti diblokir, nanti dimatikan, jangan-jangan manakala kemudian kita harus berhadapan dengan Dajjal yang menguasai dunia, yang harus mempertaruhkan jiwa, raga, nyawa, darah, jangan-jangan pada akhirnya kita menyerah dan kemudian lebih tunduk dan patuh dengan Dajjal laknatullah alaihi. Allahumma kshif anna minal bala, Allahumma kshif anna minal bala, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'is salihin wa afhamana min ulumil ulama'is salihin wassalatu wassalamu ala man nasakha dinu adyanal kafaratit talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'ati salihin amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al mu'minuna rahimakumullah, ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallu 'alan
nabiyina al-kiram Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات كافة عامة من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها. ونخص خاصة على جميع المسلمين والمسلمات في بلدتنا إندونيسيا وجميع المسلمين والمسلمات في فلسطين وجميع المسلمين والمسلمات في روهينجا وجميع المسلمين والمسلمات في أويغور زنجيانغ وجميع المسلمين والمسلمات في كشمير إنديا وجميع المسلمين والمسلمات في مورو فيلبينا وجميع المسلمين والمسلمات في إثيوبيا وجميع المسلمين والمسلمات في كل مكان وفي كل زمان يا مجيب السائلين. نسأل الله الصحة والعافية والسلامة والنجاح والسعادة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.